Tuhan, sudah lama tidak berjumpa. Saya mau minta maaf tidak bawa oleh-oleh Bapak Ibu. Karena kalau saya beli oleh-oleh, keluarga saya puasa nanti Bapak Ibu. Saya bawa oleh-oleh firman Tuhan, oke? Saya akan bawa banyak hal yang saya pelajari dari sana Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung bahas firman Tuhan yang saya beri tema waktu pemulihan. Yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kalau kita lihat gambar ini, harusnya kita tahu ini kisah tentang anak bungsu. Ini kisah tentang anak bungsu yang kita semua tidak usah baca, kita semua pasti sudah tahu. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Benar, sudah tahu. Sudah tahu ya, kisah anak bungsu yang minta harta warisan sebelum bapaknya meninggal. Kira-kira itu ceritanya. Ini bukan sekedar perumpamaan keluarga. Tapi ini kisah yang mengungkap banyak sekali misteri teologi yang sangat indah. Yang sangat menguatkan, yang meneguhkan kita di akhir zaman. Sebenarnya kalau mau bahas ini bisa berjam-jam Bapak Ibu. Karena kisah ini cukup panjang untuk dibahas sebenarnya. Mungkin sebagian kita nanti akan bingung. Kenapa kisahnya seperti ini? Mungkin sebagian kita bingung. Karena ternyata kisah ini bukan seperti yang biasa kita pahami. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23 ada hal yang menarik Bapak Ibu yang mau saya ungkap pada pagi hari ini. Di situ dikatakan ketika anak bungsu itu kembali, ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah, disuruh pakai pakaian, cincin, sepatu, sama anak lembu tambun. Jadi bapak ini tidak hanya terima, tapi dia juga memulihkan. Dan tanda pemulihan itu lewat hal-hal ini Bapak. Ada jubah, ada cincin, ada sepatu, ada anak lembu tambun. Kenapa harus ini? Yang jadi pertanyaan kan itu. Kenapa jubah? Kenapa cincin? Kenapa enggak kalung? Kenapa sepatu? Kenapa enggak dikasih rumah? Kenapa anak lembu tambun? Kenapa enggak yang lainnya? Unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kenapa enggak? Banyak di sana gitu ya. Kenapa 4 hal ini? Kenapa harus 4 ini? Bukan yang lainnya. Ada maksudnya. Ada maksudnya Bapa memberikan hal-hal ini. Kita semua tahu Bapa itu adalah gambaran dari Allah Bapa kita. Nah, apa maksudnya? Jubah. Yang pertama adalah jubah. Jubah ini jubah apa? Harus diselidiki. Masa pulang dari Israel enggak tahu Bapak Ibu ya? Harus tahu ya, harus belajar. Jubah ini jubah apa? Setelah saya pelajari, ternyata ini jubah bukan jubah yang baru. Tapi jubah punya bapaknya sendiri. Loh, kok bukan punya anaknya? Lah, anaknya kan pergi Bapak. Betul ya? Anak bungsunya pergi, semuanya dibawa. Jubah ini adalah jubah punya papanya sendiri. Yang dikasih ke anaknya, ini adalah simbol bahwa anak bungsu itu dipulihkan janji. Kembali jadi anak perjanjian. Karena ketika anak bungsu ini pergi dari rumahnya, itu meninggalkan perjanjian. Perjanjian sebagai anak dan bapa itu diputus. Dia juga dipulihkan identitasnya, jadi anak lagi. Karena jubah itu lambang. Kalau dulu orang itu pakai jubah, itu dikenal Bapak.
oh ini pasti anaknya raja. Karena zaman dulu tidak ada Instagram. Tidak tahu anaknya raja itu seperti apa. Dilihat dari jubahnya. Sama budaya Cina juga sama. Kaisar jubahnya khusus, spesial. Anak ini dipakaikan jubah bapaknya. Orang di sekitarnya akan tahu, oh ini tuan, anaknya tuan. Karena pakai jubah yang terbaik, yang bukan jubah yang biasa. Ini juga lambang kemuliaan, lambang melindungi aib tanpa hukuman. Tidak dihukum sama sekali. Tidak dikasih syarat-syarat, kalau kamu balik kamu harus melakukan ini dan itu. Tidak ada. Kemudian yang kedua, cincin. Cincin adalah lambang otoritas, warisan, kepercayaan dan segel keluarga. Bukan lambang kekayaan Bapak Ibu. Kalau sekarang lambang kekayaan. Makin banyak cincinnya makin kaya, betul ya. Tapi zaman dulu beda ya. Ini simbol otoritas, segel. Oh ini keluarga gitu ya. Jadi kehilangan hak sebagai keluarga dan kehilangan hak rohani, Bapak itu mengembalikan. Jadi ini bicara soal hal yang rohani. Kemudian sepatu. Ya. Kenapa sepatu? Ya. Dan bentuknya seperti ini. Jangan dibilang jelek Bapak Ibu ya, karena zaman itu udah bagus. Jangan dibandingkan sama sekarang. Ini adalah simbol mobilitas. Kenapa? Karena budak itu tidak pakai sepatu. Budak itu nyeker bahasa Ibraninya. Nyeker. Nggak pakai sepatu. Jadi simbol anak ini boleh jalan kemana saja di dalam rumah itu. Karena budak itu tidak boleh masuk ruangan tertentu. Ruangan bapak misalnya, tidak boleh masuk. Ada ruangan-ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh budak. Kalau pakai sandal, pakai sepatu, boleh. Tidak tahu alasannya apa, tidak ngerti. Ya. Tapi itu simbol. Ya. Simbol mobilitas, simbol panggilan, punya arah, punya tujuan dengan kasih karunia yang dari Bapa. Yang keempat adalah anak lembu tambun. Nah, ini bukan seperti ini bentuknya, tapi sudah berbentuk makanan Bapak Ibu. Dimasak. Ya. Dimasak. Kalau kita potong satu sapi misalnya, habis dihabisin sendiri Bapak Ibu. Makan sendiri satu rumah. Wah kalau habis ya mungkin satu rumah isinya orang 15 gitu, anaknya 10 bisa. Ya. Tapi yang namanya budaya zaman itu, anak lembu ini makanan untuk seluruh desa. Ini sukacita yang besar, karunia yang mahal. Bahwa Bapak ini ngasih tahu, anakku sudah pulang ke semuanya, semua orang satu desa tahu. Saya akan bahas lebih dalam nanti yang di khotbah berikutnya tentang hal ini, ya, khusus tentang ini, karena ini punya pembahasan yang cukup spesifik. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang teks aslinya, Bapak, bahasa Yunaninya. Ya, saya ajak hitung-hitungan, ya. Saya ajak mikir pagi ini. Ya. Jadi pulang-pulang dari sana saya bawa oleh-oleh supaya Bapak Ibu mikir, ya. Nggak enak ya, tapi kita harus tahu, harus ngerti, harus paham benar-benar firman Tuhan ini maksudnya apa. Nah sebelum itu saya mau bawa kabar buruk Bapak. Bahwa semua tadi jubah, cincin, sepatu dan anak lembu tambun itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Selama ini kita paham kisah anak bungsu dan saya tanya beberapa orang, kamu pahamnya kisah anak bungsu itu apa? Pasti 90% dari kita memahami anak bungsu itu kita. Betul? Kita balik ke Bapa. Nanti Bapa itu akan ngampuni, memulihkan kita. Betul apa betul Bapak? Rata-rata begitu. Ya. Karena diceritainnya begitu di sekolah minggu. Betul ya? Bukan untuk kita. Loh terus gimana? Nah kita harus tahu siapa anak bungsu, siapa anak sulung.
Siapa ini? Nah, ini kita harus ngerti Bapak Ibu. Mulai bingung, siapa anak bungsu? Siapa anak sulung? Anak bungsu itu adalah Israel, anaknya Yakub. Ingat ya Bapak Ibu ya, anaknya Yakub ada dua. Anaknya Ishak. Anak Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, yang mana yang bungsu? Yakub. Anak bungsu. Anak bungsu melambangkan Israel. Umat perjanjian yang meninggalkan rumah Bapa yang terhilang lalu kembali. Wah, tiwas tadi sudah ngiler. Dapat jubah keren, betul ya. Dapat perhiasan, cincin. Siapa yang tidak mau? Oh, mau. Sepatu, anak lembu tambun. Wah, itu hal yang pengen saya inginkan Bapak Ibu. Pulang dari sana saya tidak bisa makan. Susah mau makan. Puji Tuhan baru kemarin bisa makan enak gitu ya. Nggak bisa makan Bapak Ibu. Ternyata ini semua bukan untuk kita. Nah, anak sulung ini siapa? Anak sulung ini adalah lambang dari Esau. Gambaran dari bangsa-bangsa yang tetap di rumah, tapi belum sepenuhnya memahami kasih Bapa terhadap Israel. Jadi Esau itu siapa? Esau itu kita. Yakobus 1 ayat 18 berkata demikian. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anak sulung itu kita. Anak bungsu itu Israel, bukan kita. Loh, perjanjian baru kan tidak ada dibedakan begitu. Ada. Tetap berbeda Bapak Ibu. Israel tidak pernah dihapus statusnya sebagai bangsa pilihan. Kisah ini indah Bapak. Sering dikhotbahkan tentang anak yang kembali dipulihkan oleh kasih Bapa. Banyak dari kita yang mengenal maknanya sebagai ajakan untuk bertobat kembali kepada Tuhan, supaya hubungan kita sama Bapa dipulihkan. Itu benar, gak ada yang salah dengan itu. Saya yakin itu semua betul. Tapi maknanya yang lebih kuat dan lebih penting daripada itu, hari ini kita harus tahu. Mari kita lihat sama-sama kisah ini dari sudut pandang yang lainnya. Bukan untuk menggantikan pemahaman yang sebelum-sebelumnya tentang kita harus dipulihkan. Tapi saya kepingin kita semakin kaya pemahamannya akan firman Tuhan, supaya kita semakin ngerti. Karena ternyata di balik kisah keluarga ini ada rencana Tuhan dan gereja di akhir zaman Bapak Ibu. Saya mau ingatkan sekali lagi, ini bukan untuk kita. Saya ganti lebih bling-bling Bapak Ibu. Kayak tadi tidak tertarik kayaknya. Ya. Nah, kalau gini kan lebih menarik Bapak Ibu. Wah, berkilau. Ya, sepatunya saya ganti ada mereknya LV. Supaya tertarik. Ya, ini ada sup iga, ada steak. Pasti kita lebih tertarik. Betul ya? Ini yang dikasih ke Israel. Negaranya begitu indah Bapak Ibu. Sangat indah. Waktu saya di Yerusalem, saya bilang sama istri saya, gak kepingin pulang kalau di Yerusalem. Ada satu jemaat yang juga ngechat saya gitu, lagi di Yerusalem. Iya, enak ya gitu. Iya, gak kepingin pulang. Ingat anak 3, oh iya. Ya ingat dia pulang. Indah sekali. Kotanya indah, makanannya enak. Mungkin sebagian orang gak bisa makan Bapak. Saya makan enak di situ. Pulang gak bisa makan. Ini lambang Bapak. Nah, kita kembali tadi ke ilmu matematika Yunani. Karena ini ditulis dalam bahasa Yunani. Kita balik lagi ke ilmu bahasa Yunani. Semua itu ada angkanya Bapak.
jubah, angkanya adalah 608. Dari kata jubah dalam bahasa Yunani itu kalau setiap huruf itu punya angka. Kalau dihitung jubah itu adalah 608. Kosong tidak dianggap. Ya. 6 itu adalah simbol manusia. 8 itu adalah simbol awal yang baru. Beda dengan orang Chinese. 8 itu lambang kekayaan yang tidak henti-hentinya gitu ya. Muter terus Bapak Ibu. Beda ya, buang pemahaman itu dulu ya. Ini manusia yang baru. Jadi Israel akan dipulihkan jadi ciptaan yang baru. Nanti dalam Wahyu pasal 7 dicatat Israel dipulihkan. Israel dipulihkan. Padahal kita semua tahu hari ini mereka yang paling tegas menolak Yesus Kristus. Mereka yang paling tegas. Lu kok bisa? Muslim masih percaya Nabi Isa. Mereka anggap itu Yesus. Mereka masih terima Yesus sebagai Nabi. Di Israel tidak ada orang Yahudi satupun yang mau terima Yesus itu sebagai Nabi. Nabi itu lebih rendah loh daripada Tuhan. Nabi itu suaranya Tuhan. Itu tidak dianggap Nabi. Dia cuma manusia biasa. Hindu, oh Tuhan kita ada 1000, nambah 1 tidak apa-apa. Itu kenyataannya. Buddha kita semua tahu. Mahatma Gandhi orang yang kagum sama pengajaran Yesus Kristus. Ajarannya tentang kasih. Yahudi tidak ada sama sekali. Tapi dipulihkan. Jahatnya minta ampun bangsa ini Bapak Ibu. Waktu itu saya ada di tembok ratapan. Mau foto, kepingin foto sama orang-orang Yahudi. Saya ngajak ngomong, disuruh foto. Ya. Disuruh foto sama Cefoni. Ayo foto sama orang Yahudi. Saya ajak ngomong. Ayo mau foto itu. Tidak ditoleh sedikit pun Bapak. Kamu siapa? Gitu ya. Kamu orang kafir gitu ya. Kira-kira begitu di dalam hatinya. Ya. Ada satu yang berhasil saya ajak foto tapi tidak niat mukanya Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan saya tunjukin. Tidak niat sama sekali diajak foto. Ya. Tidak respect sama sekali dengan orang lain. Tapi dipulihkan. Jengkel di dalam hati. Jengkel. Di hati ini jengkel. Kamu umat pilihan Tuhan tapi kamu tidak menunjukkan kasih sama sekali. Tidak ada kasih sama sekali. Kemudian cincin. 1035. 1 adalah lambang Allah. 3 adalah lambang Trinitas. 5 adalah lambang kasih karunia. Lihat ini semua simbol yang diberikan Bapa kepada anak yang hilang ini, bangsa yang jahat ini. Israel dipulihkan bukan karena kekuatannya sendiri tapi oleh anugerah Allah Tritunggal yang bekerja buat mereka. Tapi bangsanya jahat hari ini. Jahat, makanya dunia hari ini terbelah 2. Yang satu bela Palestina, yang satu bela Israel. Padahal Palestina tidak punya jasa apa-apa. Mereka bukan membela Palestina tapi karena benci aja sama bangsa ini. Karena benci. Karena jahatnya Bapak Ibu. Walaupun jasanya juga besar bagi dunia ini. Mic ini teknologi mereka. Lampu ini teknologi mereka. Semua yang ada di tangan kita itu teknologi mereka Bapak Ibu. Jasanya besar bagi dunia ini. Tapi jahatnya bukan main. Tapi Tuhan mau pulihkan. Lalu sepatu. 904. 9 adalah sempurna. Lambang kesempurnaan. Buah roh. 4 adalah lambang 4 penjuru bumi. Kemudian anak lembu tambun. 2665. 2 lambang kesatuan. 6 lambang manusia. 6 juga berarti simbol penebusan Kristus. 6 ini punya banyak makna. Tapi juga simbol penebusan Kristus. Kenapa? Karena Yesus mati di hari ke-6. Menurut hitung-hitungan orang Yunani. Dan
5 adalah simbol kasih karunia. Kalau semuanya dibaca, ini adalah pemulihan Israel menjadi ciptaan baru melalui otoritas dari Allah Tritunggal dengan kasih karunia dan buah roh yang dinyatakan sampai ujung bumi hingga kesatuan Israel dan gereja di bawah kasih karunia penebusan Kristus. Panjang dan bingung Bapak Ibu ya. Tapi itu maknanya. Bahwa gereja dan Israel akan dipersatukan di akhir zaman karena penebusan Yesus Kristus. Mereka tidak ngerti banyak tentang penebusan Kristus. Padahal maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Saya banyak belajar tentang Kristus di sana. Nanti lain waktu Bapak Ibu. Kalau disuruh ngomong sekarang sampai jam 12 saya bisa Bapak Ibu. Saya khawatir Bapak Ibu ambeien nanti gitu ya. Duduk terus. Nanti di lain waktu. Tapi saya mau ingatkan ini sekali lagi bukan untuk kita. Tapi untuk Israel. Bukan untuk kita. Nah, kita kembali lagi ke ilmu Yunani. Nah, ini semua kalau ditambahkan 608 ditambah. Ini namanya ilmu gematria isopsemi Yunani. Kalau Ibrani itu gematria. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya adalah 5215. Ingat-ingat ya, 5215. 5 ya. Oh sorry, 5212, salah ngomong Bapak Ibu. 5212. 5 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan berapa? 10. Betul ya? Jadi untuk menyederhanakan angka ini bisa ditambah masing-masing, dikasih tanda tambah di antaranya. 5 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 10. Angka 10 dalam huruf Yunani adalah iota. Ingat firman Tuhan yang bunyinya iota? Ingat ada firman Tuhan yang bunyinya iota? Ada? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lihat semuanya. Anak bungsu sedang dikasih tahu bahwa semua yang aku kasih ke kamu itu maknanya Taurat. Taurat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya saya permudah aja. Matius 5 ayat 20 bilang begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kita tetap melakukan hukum Taurat, tapi tidak hidup di bawahnya. Hukum Taurat itu apa sih? Tidak, apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain gitu ya. Dan seterusnya. Kita lakukan semua bukan? Loh iya tetap dilakukan. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. No, kan kita tidak lakukan. Tapi kita tidak hidup di bawahnya. Kita tetap lakukan itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini satu topik sendiri. Nanti lain kali. Ya. Katanya hukum Taurat tidak berlaku. Tapi kenyataannya kita tetap lakukan enggak? Lo lakukan. Jangan mencuri. Siapa yang mau mencuri? Tidak pernah diajarkan di gereja mencuri. Jangan berbohong. Jangan mengingini punya sesamamu. Loh, semua diajarkan di gereja. Betul ya? Betul. Cuman mereka yang Tuhan pengen garis bawahi singkatnya adalah mereka melakukan itu atas dasar agamawi. Dan diturunkan dengan aturan-aturan yang rumit Bapak. Rumit sekali. Sampai makan aja susah Bapak Ibu. Waktu saya di Nazaret, di satu hotel Bapak, itu hotel Yahudi. Tour guide-nya sudah kasih tahu. Ini restoran di hotel kosher. Halal. Buat Yahudi Bapak Ibu. Tidak boleh bawa sambal, kecap dan lain sebagainya. Oke, aman saya tidak bawa. Ya.
Karena saya bisa makan Bapak Ibu. Oke, terus saya makan, dikasih tahu supnya enak. Wah, betul, saya coba mangkok pertama, enak Bapak Ibu. Puji Tuhan, habis 4 mangkok Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Celakanya adalah turunnya lupa ngasih tahu. Setelah makan, kalau mau nambah, mangkoknya harus ganti Bapak Ibu. Karena setelah dipakai itu haram, walaupun dipakai sendiri. Tidak boleh dipakai lagi. Tidak boleh. Lalu saya ambil, nambah. Sampai 4 kali Bapak Ibu. Waitressnya di belakang, seperti apa ya? Ibu-ibu yang lagi melotot, marah Bapak Ibu. Marah, tapi dia diam Bapak Ibu. Mungkin dia tahu ini tamu gitu ya, enggak tahu gitu ya. Saya selesai habis 4 mangkok. Diambil mangkok itu dibanting Bapak Ibu. Dibanting di tempat taruh piring kotor itu dibanting. Wah, saya kaget Bapak Ibu. Wah, saya enggak tahu. Setelah itu saya tanya sama turnya, kamu pasti lupa ngasih tahu ya. Iya, kalau nambah harus ganti piringnya karena itu haram. Pantesan aku dimarahi, dia ketawa Bapak Ibu. Saya sudah deg-degan, jangan sampai diusir, tidak bisa pulang, tidak tahu pulang mau kemana, jalan lewat mana juga tidak tahu, jangan sampai dimarahi gitu. Sebegitu rumitnya, hanya urusan makan Bapak Ibu. Masa mau nambah pakai piring saya sendiri? Ya kalau itu dipakai orang lain. Ini saya pakai sendiri, bekas-bekas saya sendiri, apa susahnya? Tapi bagi mereka itu haram Bapak Ibu. Karena turunan hukum Torah itu. Nah ini yang tidak perlu kita lakukan. Jangan dilakukan Bapak Ibu, nanti wah ini bapak-bapak makan nambah ganti piring. Itu bisa marah ibu-ibu, betul. Betul. Bukan karena haram tapi karena cuciannya jadi numpuk, betul ya. Marah itu, sama marahnya Bapak. Tapi alasannya beda ya. Nah kita tetap lakukan hukum Torah yang mana? Yang 10 itu. Bukan yang 613 yang diturunkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang itu tidak kita lakukan Bapak Ibu. Gak perlu kita lakukan, rambutnya yang bapak-bapak dipanjangin godeknya sampai jadi kuncir. Gak perlu harus pelihara brewok. Nah kalau gak tumbuh kayak saya gini mau gimana? Kan susah Bapak Ibu. Yang itu gak kita lakukan. Nah saya akan bawa ya, dari ilmu Yunani, saya bawa ke ilmu Ibrani Bapak Ibu. Saya terjemahkan ke bahasa Ibrani. Hitung-hitungannya, jubah itu berapa, cincin itu berapa, sepatu dan anak lembu tambun. Hasilnya 6463. Itu hasilnya Bapak. 6 tambah 4 tambah 6 tambah 3 itu 19. 1 tambah 9 ternyata jumlahnya juga sama, 10. Persis. Persis. Saya juga kaget Bapak Ibu waktu saya coba ya. Ini kan bahasa Yunani, saya coba bahasa Ibrani. Ternyata sama persis. Angkanya sama. Artinya beda tapi. Artinya apa? Kasih dan hukum Taurat tetap utuh dan lengkap untuk memulai hidup baru di dalam pemulihan. Artinya kalau kita hidup di dalam dosa, jangan takut memulai hidup baru di dalam Yesus. Jangan takut. Karena kasih dan hukum itu bersatu di dalam Yesus untuk bisa memulihkan kita. Makanya ketika kita hidup dalam dosa, kita mau pulih, kasih dan hukum dua-duanya tetap berjalan Bapak Ibu. Kasih kita boleh balik seperti anak bungsu. Kita boleh balik, diterima. Hukum tetap jalan, tapi bukan Bapak Ibu Saudara yang dihukum. Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Yesus Kristus Bapak Ibu. Ini maknanya Bapak Ibu. Cuman saya mau ingatkan lagi, ini bukan untuk kita Bapak Ibu. Saya ingetin terus, supaya pulang gak kepikiran. Wah, anak bungsu tadi enak. Jubah, cincin, sepatu, anak lembu tambun.
nanti pulang aku dapat itu. Ini bukan untuk kita. Jangan iri. Seperti anak sulung itu. Kita anak sulung Bapak Ibu, jangan iri. Iri itu envy, is a mental cancer Bapak Ibu. Jangan iri kayak anak sulung. Anak sulung itu iri, dia marah. Tahu adiknya yang durhaka ini pulang, bapaknya kasih sebagainya dan lain sebagainya itu tadi, dia marah. Tidak mau masuk ke rumah. Ngambul Bapak Ibu. Ngambul. Kita sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, apalagi waktu di sana, iri Bapak Ibu. Iri. Negaranya begitu indah, makanannya begitu enak. Pinter-pinter. Semua teknologi ada di sana Bapak. Iri. Kenapa kok enggak orang Kristen enggak begitu ya Tuhan? Padahal bangsa ini jahat. Jahat bukan main. Kita semua tahu kan perjanjian damai. Mereka lagi damai dengan Gaza, dengan Hamas, betul ya? Tapi waktu saya di sana itu pesawat itu bolak-balik Bapak Ibu. Ning gitu. Saya lihat berita di Indonesia, ngebom Suriah. Katanya damai Bapak Ibu. Masih perang. Jahat. Tapi ini gambaran pemulihan rohani Israel di akhir zaman Bapak. Yang jahat ini Tuhan sayang. Bangsa yang jahat ini Tuhan sayang gitu loh. Kalau gitu kita jadi jahat aja. Masalahnya kita anak sulung Bapak. Kita bukan anak bungsu. Beda. Jangan coba-coba jadi anak sulung yang jahat Bapak Ibu. Ceritanya beda lagi. Ini kisah tentang anak bungsu yang jahat Bapak. Bukan anak sulung yang jahat. Apalagi mertua yang jahat itu film di Indosiar Bapak. Intinya adalah ini bukan tentang anak sulung. Bukan juga tentang anak bungsu. Tapi tentang Bapak yang memulihkan semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya dipulihkan. Lihat ini. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita juga berhak. Oh berarti berhak itu cincin dan lain sebagainya. Terutama cincin deh, yang lainnya enggak usah, enggak apa-apa. Bisa dijual gitu ya. Berhak Bapak Ibu, tapi bukan sekarang. Kenapa? Semua tadi yang saya sampaikan tadi, semua pakai hitung-hitungan Ibrani lah, Yunani lah, Bapak Ibu pusing lah, betul ya. Angka-angkanya itu, biar saya aja yang pusing Bapak Ibu. Pusing memang hitung-hitungin satu-satu Bapak Ibu. Satu-satu dihitung di jumlah, pusing. Tapi itu semua lihat tadi, itu hal yang rohani. Bukan hal yang jasmani. Artinya waktu pemulihan itu adalah sekarang. Jangan nunggu sifat durhaka seperti anak bungsu. Oh kita sudah dikasih Tuhan. Lihat kalau kita mau hitung kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu ingat-ingat kasih karunia Tuhan. Yang sudah dikasih sama Tuhan selama Bapak Ibu hidup. Bisa dihitung Bapak Ibu? Saya yakin tidak bisa dihitung. Apakah kita mau jadi anak bungsu? Udah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Hidup dalam dosa aja. Atau kita mau seperti anak sulung iri. Ah, enak itu Israel, kaya. Ah, enak orang itu. Kayaknya banyak duitnya. Ah, enak orang itu iri Bapak Ibu. Jangan tunggu seperti itu. Selagi kita ada di rumah Bapa, selagi kita masih ada perjanjian dengan Tuhan sebagai gereja Bapak Ibu. Tentunya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kepada Bapa itu. Sekarang ini kita punya hak untuk dipulihkan. Untuk hidup baru, hidup benar.
hidup di dalam rumah Bapa itu. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti ketika Yesus datang kedua kali, baru kita ngerti. Oh, ini artinya. Nanti rumah beneran, nanti Bapak Ibu, jangan dipikir sekarang, nanti jangan sekarang. Jubah nanti Bapak Ibu. Sekarang bolong-bolong enggak apa-apa. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan, amin. Sepatu biasa-biasa aja, mungkin bolong Bapak Ibu, mangap-mangap mungkin. Anak lembu tambun, ya mungkin kita cuma rasa micinnya aja roiko Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa lah, yang penting kita memuliakan Tuhan, gitu ya. Yang penting kita enggak jadi anak bungsu yang terhilang, yang penting kita enggak jadi anak sulung yang iri. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Kalau saya tadi suruh ingat Bapak Ibu. 52, 1, 2. Buka Yesaya 52 ayat 12. Saya ambil dari Yesaya 52 ayat 12. Bunyinya cukup hebat Bapak Ibu. Bunyinya begini. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saya pakai terjemahan The Message. But you don't have to be in hurry. You are not running from anybody. God is leading you out of here. And the God of Israel is also your rear guard. Artinya Bapak Ibu, pusing kan Bapak Ibu? Kita hidup itu tidak dikejar-kejar kemana-mana. Mau lari kemana sih hidup ini? Kita itu udah hidup dalam pelarian. Itu maknanya Bapak Ibu. Kita mau kejar apa di dunia ini? Mau kejar kaya kayak Israel? Mau kejar pinter kayak Israel? Nggak nyampe Bapak Ibu. Mau iri kayak orang lain yang kelihatannya lebih hebat? Apa? Nggak ada yang perlu kita kejar dari dunia ini. Lihat ya, ayat-ayat firman Tuhan cukup detail. Kasih tahu kita. Angka-angka semuanya punya nilai profetik Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu kita kejar di dunia ini. Tapi jangan juga jadi anak sulung yang malas Bapak Ibu. Di ceritanya anak sulung itu rajin Bapak Ibu. Rajin. Nurut sama perintah Bapak, aku lakukan semuanya, aku melayani. Tapi kok rasanya tidak apa-apa. Tapi kita juga jangan jadi anak sulung yang malas. Tidak mau bekerja untuk kerajaan Bapak. Bekerja untuk kerajaan sorga Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu kita kejar. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kejar harta, kepintaran, kekuasaan dan lain sebagainya. Kenapa semuanya akan lenyap Bapak Ibu? Hidup apa adanya. Jangan kejar dunia seperti anak bungsu. Apalagi hidup di dalam dosa seperti anak bungsu. Bukan juga jadi anak sulung yang tinggal di rumah Bapa, tapi hatinya masih seperti hamba, seperti budak. Kayaknya aku tidak menikmati apa-apa. Kita menikmati keselamatan Bapak. Hidup seperti Yesus karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Bapak. Jadi dari firman Tuhan ini tentang anak bungsu ini Tuhan mau kasih tahu. Hukum Taurat tetap dilakukan. Yang 10 itu tadi, bukan yang 613 itu tadi. Tapi kita lakukan di dalam Yesus. Karena keselamatan itu ada di dalam Yesus Bapak Ibu. Gak perlu iri, gak perlu kejar apapun yang ada di dunia ini. Kejar satu-satunya adalah kasih Bapak, kasih Yesus. Karena di situ keselamatan. Mau kejar kekayaan tapi tidak selamat, apa gunanya? Apa gunanya seorang mempertahankan seluruh dunia ini kalau kehilangan keselamatan, kehilangan nyawa? Apa gunanya? Amin.